hubungan manajemen keuangan dengan teori pasar modal. Baik teman-teman semua, pada mata kuliah seminar manajemen keuangan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih hubungan antara manajemen keuangan dengan teori pasar modal. Ya, tentunya ini sangat berkaitan erat ya, karena ketika teman-teman belajar manajemen keuangan maka kita banyak sekali berinteraksi dengan teori pasar modal. Nah, ini adalah pertemuan untuk materi pada pertemuan ke-13 dan 14. Jadi kita ada satu pertemuan lagi nanti berkaitan dengan materi ya. Yang mudah-mudahan setelah itu teman-teman punya bekal untuk ya paling tidak tahu namanya jurnal, bagaimana mendownload jurnal dan sebagainya gitu ya, yang akan sangat teman-teman butuhkan dalam proses melaksanakan skripsi. Selain itu juga teman-teman juga harus melatih diri dalam bagaimana membuat slide presentasi, kemudian bagaimana cara kita presentasi sehingga bukan hanya yang tertulis di kertas saja gitu ya, tapi bagaimana apa yang kita sampaikan kepada orang lain juga sangat penting ya dalam mata kuliah kita kali ini. Nah, adapun subtema materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada 4 ya teman-teman semua. Itu berkaitan dengan risk and return. Ini sebenarnya semua materi yang sudah teman-teman bahas ya. Jadi sekali lagi saya hanya mengulang kembali yang mungkin ada yang terlupa yang teman-teman di semester-semester sebelumnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan market risk ya. Yang ketiga adalah specific risk, dan yang terakhir adalah model keseimbangan pasar. Kita masuk pada sekilas dulu ya berkaitan dengan materi kita. Jadi hubungan antara manajemen keuangan dan pasar modal ini sangat erat sekali ya. Kemajuan pesat yang dicapai di bidang ilmu, pendidikan dan pengajaran, riset dan praktek manajemen keuangan saat ini salah satunya karena dipicu oleh kemajuan dalam industri pasar modal. Ya, demikian pula sebaliknya. Kemajuan yang dicapai industri pasar modal selama 30 tahun terakhir karena didukung oleh kemajuan dalam ilmu, riset, pendidikan dan pengajaran serta praktek manajemen keuangan dalam korporasi. Jadi sama-sama saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, itu berkaitan dengan risk and return ya teman-teman. Ini sudah pernah dibahas di mata kuliah manajemen keuangan ya, dimana risk atau risiko ini adalah persentase kesempatan suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi risiko itu kalau bisa tidak terjadi gitu ya. Jadi tidak kita inginkan untuk terjadi. Nah, untuk menentukan risiko ini digunakan istilah namanya standar deviasi atau deviasi standar ya. Deviasi standar ini merupakan akar 2 pangkat dari rata-rata kuadrat deviasi dari masing-masing pengembalian yang mungkin berasal dari pengembalian yang diharapkan, yaitu ini rumusnya teman-teman semua ya. Standar deviasi kemudian akar pangkat dari N ya, kemudian KI dikurangi K aksen pangkat 2, kemudian dikali P dikali KI ya, dimana di situ sudah ada untuk standar deviasi lambangnya ya, kemudian N juga jumlah dari hasil yang mungkin atau tingkat pengembalian yang berbeda, kemudian KI, kemudian K aksen juga sudah ada, dan PKI ini sebenarnya sudah pernah ya. Nah, ini ada sedikit contoh soal ya yang teman-teman bisa lihat di sini, dimana di situ ada tiga kondisi ekonomi yang dapat terjadi ya. Yang pertama adalah resesi ekonomi, ini terjadi saat ini sedang terjadi ya di kondisi pandemi kita kali ini. Kemudian pertumbuhan ekonomi moderat ya pertengahan, dan pertumbuhan ekonomi kuat. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan juga yang dapat terjadi ya. Yang pertama adalah untuk resesi ini terjadi kemungkinannya adalah 0,20%. Pertumbuhan ekonomi moderat itu kemungkinannya adalah 0,50%, dan pertumbuhan ekonomi kuat ini 0,30%. Sementara untuk tingkat pengembalian di sini ada 2 perusahaan yang pertama adalah Orlando Utility, yang kedua adalah Orlando Technology. Nah,
dalam kondisi resesi ekonomi, Orlando Utility ini dapat memberikan tingkat pengembalian sebesar 4%, sementara Orlando ya malah bisa memberikan tingkat pengembalian minus 10%. Kemudian dalam kondisi ekonomi moderat, Orlando Utility dapat memberikan keuntungan atau tingkat pengembalian sebesar 10%, sementara Orlando adalah 14%. Dan terakhir dalam kondisi pertumbuhan ekonomi kuat, Orlando Utility dapat memberikan tingkat pengembalian 14%, sementara Orlando Teknologi 30%. Jadi dari data ini terlihat bahwa Orlando Utility ini memberikan tingkat pengembalian yang cukup aman ya, jadi tidak ada minusnya, tapi juga tidak terlalu tinggi. Sementara Orlando ini resikonya cukup besar gitu ya. Kita bisa mendapatkan nilai minus ya, tapi kalau dalam kondisi ekonomi kuat dia bisa memberikan tingkat pengembalian sebesar 30%. Nah, ini jawabannya teman-teman semua untuk Orlando Teknologi. 10% dikurangi dengan 14% ya. 14% ini nilai dari rata-ratanya ya. Kemudian 14% dikurangi 14% dikali dengan 0,5. Nah, dari contoh berikut ini teman-teman semua, saya langsung melihat nilai dari standar deviasinya ya, di mana untuk Orlando Teknologi standar deviasinya sebesar 13,86%. Kemudian Orlando Utility standar deviasinya sebesar 3,46%. Artinya bahwa Orlando Teknologi ini memberikan resiko yang lebih besar ya, seperti yang saya paparkan tadi, daripada pada Orlando Utility ya. Nah, sekarang untuk menentukan apakah kita akan berinvestasi di perusahaan mana, ini tergantung kepada karakteristik dari investornya, apakah dia menyukai resiko ataukah tidak menyukai resiko. Ya, nanti detailnya jika ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan ke saya melalui grup WhatsApp. Yang kedua adalah terkait dengan return. Ya, return dalam hal ini adalah pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi, baik investor perorangan maupun perusahaan, ditentukan oleh perbedaan kemungkinan pengeluaran yang dapat terjadi pada suatu investasi. Nah, ini rumus yang bisa teman-teman pakai untuk menghitung return ya, dimana K sama dengan K1P dikali PK1 ditambah K2 dan seterusnya ya. Kemudian kita langsung ke contoh. Contoh soal ya, berdasarkan contoh soal sebelumnya yang terkait dengan Orlando Utility dan Orlando Teknologi ya. Maka return yang akan kita terima dari masing-masing dua perusahaan tersebut ya, Orlando Utility disingkat dengan OU, kemudian Orlando Teknologi disingkat dengan OT ya. Di situ terlihat bahwa Orlando Utility ini memberikan return sebesar 10%, sementara Orlando Teknologi ini memberikan return sebesar 14%. Artinya semakin tinggi resikonya, maka tingkat keuntungan yang kita harapkan juga akan semakin meningkat ya, terlihat di contoh ini ya. Seperti itu untuk risk and return. Yang berikutnya adalah terkait dengan market risk ya, atau resiko pasar. Nah, resiko pasar ini merupakan resiko yang timbul karena adanya perubahan pada harga dari aset-aset keuangan dan kewajiban atau resiko yang ditimbulkan akibat pergerakan pada tingkat harga pasar. Harga pasar ini tercermin pada keseluruhan dari jenis perusahaan ya, beberapa jenis perusahaan ini harga pasar. Nah, resiko pasar atau market risk itu tercermin dalam posisi on balance sheet dan off balance sheet akibat terjadinya perubahan instrumen perbankan yang meliputi sensitivitas suku bunga sekuritas utang, ekuitas, nilai tukar falas, dan harga komoditas. Bagaimana kita mengukur risk market ini atau risiko pasar? Jadi pengembalian bulan ini atau pengembalian selama periode kepemilikan sebagaimana sering disebut ini dihitung dengan
rumus ya, KT sama dengan PT dibagi PT-1 dikurangi 1, di mana KT ini adalah pengembalian selama kepemilikan dalam bulan I untuk perusahaan tertentu, sementara PT ini adalah harga saham perusahaan. Nanti kan ketemu adalah risiko pasar perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan specific risk. Ini singkat saja ya. Jadi specific risk ini adalah merupakan risiko yang timbul akibat pergerakan harga atas surat berharga sekuritas individual yang disebabkan oleh faktor-faktor terkait dengan surat berharga atau sekuritas atau penerbitnya. Ya, jadi risikonya itu spesifik kepada pergerakan harga ya atas surat berharga sekuritas individual yang disebabkan oleh faktor-faktor ya. Faktornya apa saja tadi yang terkait dengan surat berharga atau sekuritas ataupun penerbitnya. Jadi memang berkaitan dengan sekuritas internal pada perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah model keseimbangan pasar. Sebetulnya ada beberapa ya model keseimbangan pasar yang teman-teman bisa cari tahu sendiri, tapi saya contohkan satu saja di sini, yaitu yang biasa sering dipakai adalah capital asset pricing model atau biasa disingkat dengan CAPM. Nah, model CAPM ini merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan resiko dan return secara lebih sederhana dan hanya menggunakan satu variabel, disebut juga sebagai variabel beta ya, untuk menggambarkan resiko. Jadi resiko digambarkan dengan beta. Nah, model CAPM ini didasari oleh teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz, di mana berdasarkan teori Markowitz, masing-masing investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor terhadap return dan resiko pada titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio efisien. Jadi diversifikasi ini membagi dalam beberapa jenis investasi ya. Kemudian nanti dia akan memilih dari preferensi dilihat dari risk and return pada perusahaan tersebut. Nah, ini rumus yang bisa dipakai ya. Kalau teman-teman pernah belajar di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, ini sebenarnya dibahas lebih detail ya tentang teori ini. Nah, KJ sama dengan KRF ditambah beta J dalam kurung ya dikali KM dikurangi KRF ya, dimana KJ adalah tingkat pengembalian pada J, kemudian KRF adalah tingkat pengembalian bebas risiko, BJ adalah tingkat beta pada J, dan KM adalah pengembalian indeks pasar. Oke, itu terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini banyak sekali kekurangan sebetulnya, teman-teman bisa baca banyak banget di dalam referensi-referensi buku manajemen keuangan, buku manajemen investasi dan sebagainya gitu ya. Dan berbanyak membaca literatur-literatur penelitian-penelitian terdahulu sehingga teman-teman bisa kaya akan pengetahuan dan ilmu yang akan bermanfaat pada pengerjaan skripsi. Nah, yang terakhir di pertemuan kita, ini belum terakhir ya, maksudnya yang terakhir dari pemaparan saya di pertemuan kali ini itu berkaitan dengan tugas ya, dimana teman-teman saya minta untuk mencari jurnal internasional atau nasional terakreditasi sesuai dengan tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah itu saya minta untuk membuat rangkuman berupa PowerPoint dan masukan atau kritikan dari jurnal tersebut ya, serta dibuatkan dalam bentuk video singkat. Videonya bisa seperti ini ya, tidak perlu ada wajah ya, tapi ada wajah pun lebih bagus karena saya bisa menilai bagaimana kemampuan teman-teman dalam melakukan presentase. Kemudian video tersebut diunggah di akun YouTube masing-masing. Setelah itu yang terakhir adalah link video yang sudah teman-teman upload itu dikirim dalam ke grup WhatsApp kita ya. Jadi itu tugasnya teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dikerjakan sesuai tepat waktu ya. Jadi deadline-nya adalah minggu depan
ya hari Kamis minggu depan, paling telat saya terima di jam 14.00 hari Kamis minggu depan ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.